Halo para penonton YouTube Pramodito SCY, ketemu lagi dengan saya dalam video kali ini. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa perbedaan antara pastor dan pendeta, tapi bukan maksud bahwa ingin menunjukkan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang benar, mana yang kurang benar. Saya tidak bermaksud untuk membandingkan, tetapi saya hanya ingin menjelaskan bahwa pastor dan pendeta itu berbeda. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan apa perbedaan pastor dan pendeta. Pendeta dan pastor itu merupakan jabatan yang diberikan kepada para pemimpin gereja. Dan di Indonesia, pemimpin gereja sendiri dalam agama Kristen Protestan disebut sebagai pendeta. Sedangkan sebutan untuk pemimpin gereja dalam agama Katolik, dalam gereja Katolik adalah pastor atau imam. Nah, ini karena merupakan sebuah jabatan, status pendeta dan pastor atau imam akan dicabut ketika masa tugas pendeta atau pastor itu telah berakhir. Artinya begini, misalnya saja dalam gereja Katolik, jika seorang pastor itu keluar atau seorang imam itu keluar, maka statusnya akan dicabut. Ia sebagai awam kembali. Tetapi proses untuk menjadi awam kembali itu melalui beberapa tahap yang sebenarnya agak lama karena berurusan dengan tahta suci, harus mengajukan ke tahta suci untuk mengawamkan kembali. Karena pada dasarnya seorang imam itu awalnya awam, kemudian mengikrarkan janji, kemudian juga berkat rahmat sakramen tahbisan, ia menjadi imam, menjadi kaum religius, menjadi orang yang mempersembahkan diri seutuhnya. Maka kalau seorang imam keluar, ia itu harus diawamkan kembali supaya bisa menerima haknya sebagai orang Katolik. Karena sebelum diawamkan, dia pasti akan mendapatkan halangan untuk menerima sakramen-sakramen yang lain berkat karena sakramen tahbisannya itu. Nah, hal ini memang berbeda dengan gelar seorang dokter yang akan terus melekat sepanjang hidupnya, seumur hidupnya. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, nanti saya akan menjelaskan perbedaan pastor dan pendeta, perbedaan seorang imam dan pendeta. Setidaknya ada 9 perbedaan yang bisa saya jelaskan. Oke, saya akan menjelaskan beberapa hal perbedaan tugas dan peran antara seorang pastor dan pendeta. Berbeda dengan seorang pastor, seorang pendeta itu tidak diwajibkan untuk hidup selibat. Artinya, mereka atau pendeta itu diperbolehkan untuk menikah dan membangun hidup berkeluarga, membangun sebuah keluarga. Selain itu, baik pria maupun wanita dalam agama Protestan, Kristen Protestan dapat menjadi seorang pendeta. Tidak sama seperti seorang pastor yang harus seorang pria, tidak boleh seorang wanita. Nah, selain dua hal tersebut, berikut ini saya akan memaparkan perbedaan antara pendeta dan pastor secara lebih lengkap. Sekali lagi, saya tidak membandingkan, tidak bermaksud untuk membandingkan mana yang baik, mana yang kurang baik ya. Baiklah, perbedaan yang pertama. Perbedaan yang pertama itu berkaitan dengan panggilan atau sebutan. Nah, pastor itu merupakan sebutan untuk pemimpin gereja dalam agama Katolik. Atau kita kenal misalnya imam atau romo. Nah, itu sebutan bagi seorang pastor dalam gereja Katolik. Sedangkan pendeta merupakan sebutan untuk pemimpin gereja dalam agama Kristen. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin. Kalau menjadi seorang pastor, itu hanya pria yang dapat menjadi seorang pastor. Sedangkan pendeta itu bisa pria, bisa wanita.
Yang ketiga, soal janji atau pengikraran kaul. Seorang pastor itu diharuskan untuk hidup selibat dengan mengikrarkan janji atau kaul atau menghayati janji. Ada 3 nasihat Injili yang diikrarkan, yakni kaul kemiskinan, kaul kemurnian, dan kaul ketaatan. Nah, sedangkan seorang pendeta itu diperkenankan untuk menikah dan membangun rumah tangga. Nah, jadi perbedaannya sudah jelas ya. Seorang imam, seorang romo, seorang pastor itu tidak boleh menikah. Dan yang keempat, soal pendidikan untuk memperoleh atau menjalani pendidikan. Untuk menjadi pastor, itu seseorang yang ingin menjadi pastor itu harus mengikuti pendidikan seminari. Kemudian ketika ia menggabungkan dalam sebuah kongregasi, ia harus menjalani masa postulat dan masa novisiat, atau ketika orang ini akan menggabungkan diri pada dioses atau keuskupan, dia akan menjalani tahun orientasi rohani. Maka kalau dihitung waktu pendidikan itu kurang lebih 9 sampai 12 tahun baru bisa menjadi seorang imam dengan berbagai tahapnya masing-masing. Nah, misalnya saya sebagai imam dari kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus. Masa pendidikannya dimulai di seminari. Ketika sudah lulus dari SMA, maka dia akan masuk seminari. Saya dulu masuk seminari 1 tahun, kemudian menggabungkan diri pada kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus atau sering disebut sebagai SCY. Itu menjalani masa postulat dan novisiat selama 2 tahun, postulat 1 tahun, novisiat 1 tahun, yakni di Gesting, postulat novisiat Santo Yohanes Gesting. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah mengikrarkan kaul pertama untuk memulai hidup membiara, karena kami itu biarawan imam. Nah, setelah mengikrarkan kaul pertama, yakni di Gesting itu, kami menjalani kuliah. Kuliah untuk belajar filsafat dan teologi selama kurang lebih 4 tahun dan kemudian mendapatkan gelar S1. Nah, kemudian setelah mendapatkan gelar S1, seseorang yang akan menjadi imam dalam kongregasi imam-imam Hati Kudus Yesus, ia harus menjalani yang namanya tahun orientasi pastoral panggilan selama 1 tahun atau sering disebut sebagai TOP. Itu bisa TOP di paroki, bisa di asrama, bisa di pendidikan, bisa di rumah retret. Tergantung pimpinan kongregasi menempatkan seorang topper, namanya topper kalau yang akan top itu tergantung pimpinan kongregasi mau menempatkan di paroki, di pendidikan, di asrama, di panti asuhan, rumah retret. Itu tergantung dari pimpinan kongregasi dan dewannya tentunya. Nah, selama 1 tahun itu menjalani masa tahun orientasi pastoral dan panggilan, seorang frater itu kemudian kembali ke Jogja. Untuk menempuh studi kembali, belajar kembali, untuk yang namanya memperoleh gelar bakalaureat. Atau sederhananya itu begini, S1 tapi tarafnya internasional. Nah, setelah tahap itu kurang lebih 1 tahun, tetapi sekarang sudah diperbarui hanya setengah tahun saja. Kemudian akan menjalani kuliah yang namanya profesi imamat. Profesi imamat itu belajarnya bagaimana nanti pada akhirnya seorang frater itu akan menjalani ujian apakah layak untuk ditahbiskan atau tidak. Nah, berdasarkan dengan tentunya juga belajar dulu. Ada dosen yang senantiasa membantu. Nah, kemudian setelah itu tergantung kongregasi meminta untuk kuliah lagi untuk mengambil S2 atau tidak ya. Kemudian setelah itu akan menjalani masa yang namanya persiapan pastoral sebelum ditahbiskan sebagai diakon. Nah, untuk menjalani masa diakonat itu kurang lebih 6 bulan. Nah,
kurang lebih 6 bulan. Setelah itu ditahbiskanlah menjadi imam. Nah, di mana kami menjalani kuliah studi untuk belajar filsafat dan teologi? Kami itu belajar di Fakultas Teologi Weda Bakti, Universitas Sanata Dharma yang ada di Yogyakarta. Nah, itu masa pendidikan kurang lebih 9 sampai 12 tahun baru bisa ditahbiskan menjadi imam. Nah, sedangkan untuk menjadi seorang pendeta, itu seseorang harus menempuh pendidikan khusus, yakni belajar di sekolah tinggi atau sekolah teologi jurusan pendeta. Nah, itu soal pendidikan ya. Kemudian yang kelima, ini berkaitan dengan tugas seorang pastor dan pendeta. Setiap pendeta itu memimpin satu gereja secara tetap dan memiliki hak terhadap gereja tersebut secara penuh. Nah, sedangkan pastor atau imam itu menjadi pimpinan atau menjadi pemimpin atau rekan pembantu pada sebuah paroki yang ditentukan oleh pimpinan kongregasi bekerja sama dengan uskup setempat. Nah, pastor itu ditugaskan secara berkala. Minimal 3 tahun memimpin paroki yang satu, kemudian pindah ke paroki yang lain selama 3 tahun kemudian atau mendapatkan tugas lainnya. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana seorang pastor dan pendeta bertugas ya. Maka kalau seorang imam kemudian dipindah-pindah, ya ini memang yang harus dijalani oleh seorang pastor, tidak boleh menetap pada sebuah paroki ya. Nah, kemudian soal wilayah otoritas ya, ini yang keenam, wilayah otoritas. Otoritas artinya kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya atau hal untuk bertindak serta kekuasaan atau wewenang. Hak untuk melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah sebuah lembaga ya. Nah, pendeta itu memiliki otoritas sendiri sesuai dengan dominasi atau sektenya. Sedangkan pastor itu merupakan bagian dari hierarki gereja Katolik, di mana paus di Vatikan merupakan pemimpin tertinggi di seluruh dunia. Pada saat ini yang memimpin adalah Paus Fransiskus sebagai pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Kemudian di bawahnya secara hierarki ada kardinal, ada uskup, dan kemudian baru ada imam, pastor, yang merupakan perpanjangan tangan dari para uskup. Nah, ini secara hierarki sudah jelas dalam gereja Katolik. Ada tingkatan-tingkatannya, paus, kardinal, uskup, baru seorang imam. Nah, tetapi kalau dalam pendeta ya hanya di gereja setempat itu, berdasarkan dengan dominasi atau sektenya. Yang ketujuh, pastor itu memimpin gereja yang dibangun oleh keuskupan atau organisasi Katolik. Sedangkan pendeta memimpin gereja yang dibangun oleh pendeta itu sendiri. Kadangkala jika belum memiliki gedung sendiri, seorang pendeta menggunakan rumahnya atau menyewa ruko untuk dijadikan tempat beribadah. Dalam gereja Katolik juga bisa terjadi demikian karena memang setiap stasi belum memiliki tempat untuk beribadah, bisa menggunakan rumah, misa, melakukan perayaan Ekaristi itu di satu tempat ke tempat yang lain seperti yang saya alami di Paroki Santo Isidorus Singkut itu. Awalnya ada satu stasi yang namanya stasi Pamenang Lintas, Santo Aloysius Pamenang Lintas. Pada awalnya kami menggunakan ruko untuk menjadi tempat ibadah. Tetapi sekarang puji Tuhan, umat stasi Santo Aloysius Pamenang Lintas itu sudah memiliki tempat ibadah lagi. Oh ya, ada satu stasi yang namanya stasi Santo Gregorius Agung. Ini tempat pelayanan misanya masih dari rumah ke rumah. Misalnya minggu ini di rumah Bapak A, kemudian minggu kemudian di rumahnya Bapak B. Nah, itu masih karena memang belum memiliki tempat ibadah. Nah, itu ya. Kemudian yang kedelapan, pastor itu mengabdikan seluruh hidupnya untuk menggembalakan umat Katolik. Sedangkan pendeta tidak mengabdikan seluruh hidupnya untuk umat yang menjadi jemaat gerejanya, namun juga menghidupi keluarganya.
Artinya apa? Bahwa seorang pastor itu yang mencurahkan seluruh hidupnya untuk umat gereja Katolik. Seluruh hidupnya. Jadi mengapa alasannya tidak menikah? Maka ini alasan yang paling pas karena bisa lebih fokus untuk yang namanya membantu pelayanan untuk umat gereja Katolik di paroki tertentu. Yang terakhir, yang ke-9, itu kehidupan pastor dan pendeta. Pastor yang bertugas dalam sebuah paroki itu tinggal di sebuah atau di pastoran, tinggal di pastoran. Pastoran itu adalah sebuah rumah untuk pastor, maka disebut sebagai pastoran yang disediakan oleh gereja. Misalnya di paroki Santo Isidorus Singkut, ini pastorannya itu ada di Jalan Diponegoro, Desa Bukit Murau. Tetapi pastoran kami jaraknya itu tidak menjadi satu tempat dengan gereja. Artinya pastoran Santo Isidorus Singkut itu jaraknya sekitar 250 meter atau lebih dengan gereja pusat, dengan gereja paroki. Maka kalau kami itu hendak merayakan Ekaristi di gereja pusat, di gereja paroki Santo Isidorus Singkut, kami itu harus naik motor atau naik mobil, tergantung. Kalau saya sih kalau cuaca itu tidak mendukung, misalnya gerimis hujan, maka menggunakan mobil. Tetapi kalau cuaca mendukung, saya bisa naik motor untuk ke gereja pusat. Maka tidak menjadi satu tempat antara pastoran dan gereja paroki. Banyak paroki memang menjadi satu tempat, ya. Nah, segala kebutuhannya juga itu ditanggung dan disediakan oleh gereja atau umat gereja tersebut dan hanya mendapatkan uang saku dari gereja. Nah, pastor itu tidak diperkenankan untuk bekerja mencari keuntungan atau kesenangan pribadi. Tidak boleh. Segala fasilitas yang diterima ketika memimpin suatu paroki akan ditinggalkannya ketika ia berpindah tugas. Nah, sedangkan pendeta itu mendapatkan penghasilan dari persembahan persepuluhan jemaat di gerejanya. Maka semakin banyak jemaat dalam suatu gereja, maka akan semakin besar penghasilannya. Pendeta itu juga harus bekerja untuk dapat menghidupi keluarganya sendiri. Fasilitas hidup yang dimiliki pendeta merupakan miliknya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian penjelasan saya berkaitan dengan siapa itu pastor dan siapa itu pendeta. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tetap mohon dukungannya dengan cara menonton video-video yang lain, sehingga channel ini sungguh berguna untuk kita semua. Dan sekali lagi, yang sakit segera diberi kesehatan, yang sehat jangan sampai terlena. Tuhan memberkati.